kepenulisan, training, dan itu semua bisa kita ceritakan tentang diri kita. Mungkin saya seorang entrepreneur, saya seorang aparatur sipil negara, itu boleh diceritakan di paragraf pertama. Di paragraf selanjutnya, kita mulai bercerita sejak kapan mengenal magnet rezeki. Nah, ini nanti akan banyak cerita, ada yang mungkin lewat TikTok, ada yang lewat YouTube, ada yang ternyata dari puluhan tahun lalu sudah pernah mengenal magnet rezeki. Selanjutnya, siapa yang mengajak? Nah, kenapa ini penting? Supaya kita selalu ingat bahwa orang ini harus selalu kita doakan. Ya, kalau saya misalnya Ibu Hawiyah, ada Umi Alif, walaupun sebenarnya itu di balik belakang layar Ibu Musdalifah itu yang dorong-dorong mereka. Ya, beritahu Umi begitu kan. Saya tidak tahu bahwa di belakang saya ada keajaiban seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita menceritakan bagaimana perjalanan sampai ke seminar magnet rezeki. Itu pasti ada cerita juga. Kan, dari 7 naskah saja ini coach, saya baca sudah beragam sekali dan indah sekali perjalanan mereka mengenal magnet rezeki. Ada dari teman pengajian, ada yang tidak sengaja lihat iklan di Facebook. Itu kan sebuah keajaiban karena kita duduk di rumah rezeki datang kan berupa informasi tadi. Nah, kemudian kita juga bercerita apa materi yang paling berkesan ketika mengikuti seminar magnet rezeki di Aula Zenit. Setiap orang pasti akan merasakan pada poin-poin yang sesuai dengan dirinya. Kemudian di sesi terakhir itu dia akan saya minta penulis itu mengucapkan doa kepada Ustadz Nasrullah yang sudah menemukan ilmu ini, kemudian doa kepada Coach Tovan sebagai certified trainer, dan pesan-pesan kepada pembaca. Jadi memang sebenarnya sangat simpel, tapi ketika sudah mulai dialirkan, saya lihat kok indah semua ini tulisan. Itu baru satu kan yang saya kirim di Coach Taufan itu dari seorang bunda yang saya tidak kenal, hanya betul-betul waktu acara itu dia duduk di sebelah kiri saya. Jadi selalu katakan, kamu pasti bisa. Jadi saya selalu tos tangan dengan beliau. Tidak pernah saya kenal, tiba-tiba ternyata ingin untuk dituliskan. Lalu saya bilang, Bunda siap bercerita. Tepatnya tadi malam beliau bercerita dari A sampai Z. Sambil tangan saya ini menari di keyboardnya ini handphone. Masya Allah setelah saya kirim ternyata katanya Coach Taufan, oh tulisannya bagus. Masya Allah, iya karena memang semua yang bercerita tentang perjalanan ini saya lihat menulisnya dengan hati. Bagaimana mereka menyadari bahwa selama ini kita terlalu sombong ya sebagai manusia, selalu merasa benar sendiri. Dengan ilmu magnet rezeki, akhirnya kita menurunkan garis kebenaran. Ketika hilaf dan salah kepada orang, kadang mungkin kita mengumpat, tiba-tiba sekarang, astagfirullah saya yang salah. Ternyata rezeki itu datang kalau kita selalu, saya yang salah, mohon maaf. Iya, begitulah Coach kurang lebih mungkin. Mungkin kalau mau ditanggapi, saya serahkan kepada Coach Tovan dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Ya, menarik. Jadi Bu Ainun ini punya kelebihan dalam hal menulis ya. Ya, mendengarkan cerita teman-teman, langsung dia tuangkan dalam pena. Saya senang gitu. Nah, buat yang lain-lain, kalau punya ketidakmudahan dalam menulis, saya juga sama. Bu Ainun, saya cerita. Saya tuh menulis, punya LOP menulis itu mau tahu nggak dari tahun berapa? 2017. Masih ada itu Masya Allah. saya, LOP saya, apa namanya, mind mappingnya 2017. Sampai saya beli bukunya, dikasih belajar dan lain sebagainya. Jadi nggak itu tulisan, nggak jadi-jadi. Ya, artinya apa namanya, kalau tidak ada action dan sebagainya, ya tidak berhasil. Karena mungkin di pemikiran kita tuh kok nulisnya nggak mudah ya, gitu, ya kan? Kok nulisnya nggak mudah. Dan akhirnya saya baru bisa nulis itu tahun 2020 ketika COVID ya, dimulai apa namanya bukunya Pak Nas itu bareng Pak Nas yang Khairul Rojukin. Setelah itu saya menulis buku-buku antologi bareng teman-teman ya. Terus yang baru saya menulis buku tentang The Miracle of Hero. Ini lagi saya mau menulis lagi buku tentang rahasia dunia kuantum dan rahasia LOP. Nah, buat teman-teman sekarang tuh media untuk menulis sebenarnya mudah sih. Nah, apalagi ada Bu Ainun. Jadi buat yang pengen menulis nggak bisa menulis, WA saja Bu Ainun, cerita, itu jadinya bagus tuh. Kemarin yang testimoni itu kan ada Mas Rian kalau nggak salah ya. Nah tinggal diceritakan saja, Bu Ainun, saya mau cerita ini,
testimoni ini, mau cerita ini pengalaman saya, bisa nggak dituliskan? Pasti bisa. Ya. Pasti bisa. Silakan ya buat teman-teman terbuka bertanya ya. Ini mumpung ada Bu Ainun sebagai narasumbernya juga yang ahli dalam hal dunia tulis menulis. Kalau saya sih menulis apa namanya apa ya namanya tuh ya kadang kalau lagi sih pingin nulis nulis kalau enggak tapi kalau Bu Ainun ini dia konsisten banget gitu dia menulisnya. Ayo silakan yang pingin berbagi apa namanya tulisannya juga ada, tinggal hubungin aja Bu Ainun cerita ya. Seperti tulisan Bu Masita gitu ya. Bu Masita tuh hadir gitu. Yang tuh saya baca tuh bagus banget. Saya bacanya aduh bagus banget sih ini ceritanya gitu kan. Artinya emang diceritakan dari hati gitu kan. Cuma kan orang tuh tidak mudah ketika menceritakan menjadi sebuah tulisan. Nah, sama tangannya Bu Ainun itu tulisannya jadi indah banget. Cerita itu menjadi tulisan dan jadi indah. Silakan silakan ya. Siapa di sini yang masih tidak mudah untuk dalam menulis gitu. Atau paling paling mudah tuh kan sekarang dulu saya tuh diajarin gini Bu Ainun ya. Dulu masih ada aplikasinya. Kita apa berbicara aplikasi di handphone, begitu kita berbicara merekam tuh aplikasi di handphone tuh langsung menulis kata-katanya. Nah, dari menulis kata-kata itu di aplikasi baru kita edit. Nah, saya ingat banget menulis buku yang pertama itu bareng Pak Nas tuh saya ngucapin dari handphone. Saya rekam tuh kata-kata saya cerita. Alhamdulillah saya Taufan, seperti yang sampaikan Bu Ainun, seorang certified rezeki. Saya bersyukur ketika mengenal ilmu magnet rezeki pada tahun 2016, bla 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 gitu saya cerita. Nah, aplikasi itu text to note gitu ya. Apa sih? Speak to notes. Itu nanti aplikasinya langsung menulis tuh apa yang kita ucapin langsung ditulis tuh. Nah, kalau sekarang dengan AI lebih gampang lagi. Lebih dimudahkan. Yuk, apa paksakan, saya selalu katakan, paksakan untuk bisa menulis seperti itu. Silakan. Mas Rian barangkali Bu Musdalifah nih. Bu Musdalifah udah nyetor belum Bu Ainun? Beliau masih terpisah-pisah paragrafnya, tapi Oh, semuanya wow. sudah Tinggal nulis, sudah dikondisi. nyetor ya berarti ya, alhamdulillah. Udah lah, pokoknya tulis saja, nanti tinggal ada tim editornya. Oke, silakan siapa nih? Mas Rian, ayo. Mas Rian kan testimoninya kemarin saya ingat tuh panjang juga tuh ya, luar biasa. Siap, coach. Oke, nanti nanti saya buatin, nanti saya tes buat dulu pakai, saya ngomong dulu nanti AI yang tuliskan saya supaya lebih bagus baru saya kirimkan Bu Ainun. Ah Supaya iya, kita tidak sabar juga, kita menunggu nanti bukunya dia keluar dan ada semua kisah-kisah yang luar biasa dari Tanah Buton yang menginspirasi. ya. Jadi Bapak Ibu, kisah Anda itu tidak yang terjadi masa sekarang misalnya gitu. Gak apa-apa terjadi di masa yang lalu yang Anda merasakan loh, saya ini pernah mengalami kejadian ini yang menurut saya ini ajaib. Dan saya baru tahu bahwa itulah sebenarnya pola-polanya atau materi-materi yang diajarkan dalam magnet rezeki. Hanya karena kita tidak paham. Begitu mengikuti seminar magnet rezeki, baru saya tahu. Oh ini toh apa yang diajarkan di magnet rezeki, sesungguhnya saya sudah pernah melakukannya. Hanya karena tidak paham, ya, karena tidak paham, jadi tidak tahu gitu, seperti itu. Dan ketika mengenal ilmu magnet rezeki, alhamdulillah bersyukur bahwa ini adalah salah satu dari bagian materi magnet rezeki. Nah, cerita-cerita yang begitu juga bisa, teman-teman ya, seperti itu ya. Begitu. Mohon izin, boleh bertanya Pak Rian? Izin Coach, bisa bertanya sama Pak Rian? Siap, Bu Ainun. Iya. Tadi kita bilang bisa merekam suara pakai AI. Boleh berbagi sedikit tentang aplikasi itu? Karena saya menulis pakai tangan sendiri sambil orang bercerita, tangan saya menulis cepat sekali. Nah, kalau dengan yang kita sampaikan itu bisa mungkin berbagi ilmu sama semua yang ada di Zoom malam hari ini. Ya, terima kasih. Oke, eh, terima kasih Bu Ainun. Luar biasa Bu Ainun ya, semangatnya saya lihat sangat menginspirasi dan semangatnya itu luar biasa. Semangat yang membawa berkah buat yang lainnya nanti. Oke, kalau untuk AI itu Bu, ada banyak sebenarnya sih. Tapi yang kalau paling gampang pakai HP itu namanya Cici. Aplikasi Cici namanya.
Kalau pakai pakai komputer, ChatGPT bisa. Jadi kalau kita ngomong, nanti dia tulis semuanya. Dia tulis, kemudian nanti dia akan bacakan lagi ulang. Terus kalau kita punya cerita tadi dia supaya lebih bagus, kita sampaikan saja, tolong rapikan saja. Itu bisa. Kalau di HP bisa download aplikasi Cici. Nah, kalau bisa juga aplikasi ChatGPT atau Gemini AI, itu semua bisa. Bahkan bikin lagu pun tadi kayak Christopher bilang bisa langsung jadi. Tinggal kita pilih suaranya. Ya, apa namanya kan ini ibu-ibu itu kan mungkin agak sedikit-sedikit gaptek lah ya. Jadi yang paling mudah memang menelpon Bu Ainun langsung AI juga dia. Otomatis dia menulis, tangannya cepat menulis gitu, ya kan. Mungkin bisa jadi, gitu. Saya belum pernah coba sih. Kalau kita ngerekam gitu, Mas Rian, terus diupload ke ChatGPT atau Mimi itu, dia langsung bisa menjadikan tulisan nggak biar rekaman itu? Bisa. Kalau mau pakai ChatGPT itu, kalau bisa pakai satu email yang sama dari awal sampai akhir. Kemudian pada saat pakai ChatGPT, kalau karena ibu seorang penulis, sampaikan dulu, saya adalah Ibu Ainun, seorang penulis dan yang lain-lainnya, supaya dia tahu bahwa oh ini saya punya asisten atau saya punya tuan itu. Biasa kalau saya panggil itu ChatGPT itu saya panggil sebagai asisten Pak, karena kalau saya perkenalkan diri saya, dia akan tahu siapa saya dan setiap yang saya sampaikan itu dia akan sesuai dengan profil yang saya sampaikan. Karena AI Ya, itu kan kecerdasan buatan kan kosong. Jadi kalau kita isi dengan dari profilnya kita, maka dia tidak akan meluas, dia akan fokus dengan apa yang menjadi profilnya kita dan apa yang ingin kita sampaikan. iya. Biasa Maksud seperti saya itu. begini, tadi saya bilang ibu-ibu ini kan hampir rata-rata gaptek. Saya sendiri belum pernah coba dengan Mimi itu. Makanya saya tanya, kalau dengan rekam suara direkam, terus nanti kita upload ke aplikasi Mimi gitu kan ya, apakah nanti di aplikasi itu bisa menjadikan tulisan? Mestinya bisa sih ya. Bisa, Ya, saya bisa belum pernah sekali. coba. Nah, kalau sudah bisa, maksud saya itu Mas Rian bantu lah teman-teman juga selain Bu Ainun Betul, gitu. betul, Insya Allah. Ya Nanti kan? nanti Dibantu. Jadi teman-teman itu cukup rekam suaranya di HP. Nanti hasil rekamannya bisa dikirimin ke Mas Rian. Mas Rian langsung siap-siap. upload ke Pokoknya saya ChatGPT siap. sekalian langsung minta promnya untuk dirapikan menjadi sebuah cerita gitu. Siap, siap. Saya siap Nah, itu bantu. kan bisa membantu maksudnya. Yang Ya. jadi pertanyaan lagi, ibu-ibu ini bisa nggak ngerekam suaranya di HP? Nah, pertanyaan. Dia bisa ngerekam, tapi dia nggak tahu rekamannya disimpan di mana. Begitu dia rekam, dia nggak tahu tuh simpan di mana tadi rekamannya. Nah, maka yang sangat tidak mudah. Maka yang paling terbaik sih, buat yang bisa merekam suaranya, nanti boleh kirim ke Mas Rian. Mungkin Mas Rian bisa bantu untuk menjadikan sebuah tulisan, dirapiin, ya kan. Nanti oleh Bu Ainun lagi sebagai editornya diperhalus lagi. Ya, seperti itu. Nah, buat yang tidak terlalu paham rekamannya nyimpan di mana, nah, ngerekamnya ke Bu Ainun aja, telepon Bu Ainun, saya mau cerita. Jadi itu tulisannya. Biar cepat maksudnya. Karena dalam dua Iya, tiga hari katanya Bu Ainun sudah akan jadi itu ya, apa namanya, covernya. Masya Allah. Seperti itu. kalau pakai Nanti AI itu cepat saja. oh, sangat Kalau cepat pakai AI memang. habis kan cepat saja. Iya. Cuma yang ngerekamnya Tidak nggak sampai. paham. Ya, kalau pakai AI kan tidak sampai 5 menit sudah jadi itu. Iya. Hanya kan ibu-ibu ini paham nggak gitu menggunakan chat GPT atau aplikasi apa namanya di HP, ada juga chat GPT, ada DeepSeek, ada Gemini dan lain sebagainya. Izin lagi, Coach. Ya, Pak Rian, bisakah dijelaskan tahapan-tahapannya kalau kita pakai ChatGPT? Karena kan ChatGPT itu bisa kita install dari Play Store. Mungkin itu untuk malam ini dulu bisa disampaikan mungkin. ya coba di share Nah, aja, bisa langsung kalau share. ibu belajar itu ada dua. Nanti kalau di install saya di Play Store itu ada Cici namanya Cici satunya ChatGPT. Jadi pakai saja kalau mau belajar bisa pakai Cici, bisa juga pakai ChatGPT. Kalau ChatGPT kan kita sendiri yang sampaikan, nanti dia buat sendiri. Kalau Cici kita bicara, dia akan jawab juga dengan bicara. Cici itu dia seperti orang, tapi dia robot, dia AI.
Ibu sampaikan apapun yang ibu sampaikan, dia akan balas dengan dia bicara seperti saya bicara seperti ibu sekarang. Namanya Cici. Bahkan ibu suruh rapikan tulisan, suruh Cici tolong dengarkan saya ada yang bercerita tentang ini. Tolong dengarkan sampai selesai nanti, setelah itu tolong jelaskan atau tolong rapikan. Maka Cici dia akan rapikan. Seperti itu. Itu bisa di-download di Play Store, namanya Cici. Ya. Jadi kalau yang punya di laptop gitu kan ya, tinggal buka aja sebenarnya ChatGPT. Cuma Anda mesti login dulu, ya kan? Mesti login dulu dan sebagainya. Nanti muncul seperti ini. Sharingnya terlihat ya, sharingnya. Ya, Terlihat kok, Terlihat. 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 Itu Nah, game ini ini tapi tinggal masih kita pakai bahasa pakai Inggris. diktat aja, pakai mic ini tinggal ngomong, ya Iya, kan? iya. Tinggal ngomong seperti itu. Nanti ChatGPT-nya yang akan, ini kan saya ngomong nih, nanti ChatGPT-nya yang akan memproses. Kalau saya ulangin ya, eh, selamat malam, bro. Bro, nama saya Taufan Ibri Jalil. Ya, saya seorang trainer magnet rezeki. Saya ingin menuliskan sebuah buku. Saya ingin bercerita. Tolong cerita saya ini dijadikan sebuah narasi buku. Seperti itu ya, narasi sebuah tulisan yang berjudul apa namanya keajaiban magnet rezeki di bumi Khalifatul Khamis. Bla 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 menceritakan seperti itu. Nanti oleh ChatGPT-nya itu akan diproses sih. Ini saya juga baru mau mulai ini ya. Nah ini kayak gini loh. Itu langsung jadi. Ah, ah, Masya Allah. seperti itu ya, kelihatan ya. Tinggal kita baik-baikin saja tulisannya karena mungkin apa namanya ucapannya tidak jelas gitu kan ya. Seperti itu. Begitu aja kalau ini kita kirim nanti dia ini. Nanti dia akan balas. Tuh. Siap bro, malam ini kita bikin narasi awalnya dulu biar jadi pondasi buku dengan judul yang keren. Kejapan Magnet Rezeki di Bumi Khalifatul Khamis. aku bikin dulu versi narasi pembukaannya gaya storytelling tapi tetap punya aura spiritual dan inspiratif seperti catatan perjalanan sekaligus refleksi. Ini udah jadi nih. Langsung jadi sebagian. Nanti tinggal dibaikin sih. Ya. Jadi kalau dengan ChatGPT sebenarnya jauh lebih mudah. Wah, itu. Maka kan teman-teman tidak biasa. Maka buatlah dengan bahasa hati. Itu Kalau jauh lebih nanti Bu bagus. Eno ada waktu saya bisa ajar. Kalau ada juga namanya Gemini Storybook, cerita yang disampaikan pas Taufan tadi juga yang di dalam ChatGPT bisa langsung dengan gambar. Iya. Langsung diilustrasikan gambarnya AI dia bisa buat paling 5 sampai 10 menit sudah jadi. Ayo. Ya, Masya Allah ya, saya juga belum tahu itu tentang hal-hal yang seperti itu, begitu mudahnya sekarang ini. Oh, Tapi iya. Ini saya sudah bersyukur ada. juga. Hmm, Ini si iya, Umu Fatih sudah pakai ChatGPT untuk buat konten TikTok. Bu Munarsi sudah menggunakan aplikasi Cici untuk jawab soal bikin lagu, bikin cerita. Nah sudah, ayo, tidak ada alasan gitu kan ya. Kirim Segera, di grup itu bilang ditukar segera. atau mari. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Assalamualaikum Bu Santi, Ain. silakan. Apa yang mau disampaikan? Mau Ya, konsultasi, mau cerita gimana? ya Allah. Jadi eh, kalau bahasa-bahasa yang selama ini ya saya dulu pernah sama dimasukkan juga sama Bu Ainun di buku apa ya Bu yang menara apa itu Bu? Nah itu yang pertama itu, nah di situ. Tapi Masya Allah kalau untuk yang dari gaya tulisannya Bu Ainun itu emang beda banget gitu kan, beda banget antara dari ChatGPT sama yang bahasa-bahasa yang keluar dari Bu Ainun. Karena Bu Ainun itu Masya Allah itu keluar dari benar-benar dari hati, dari apa yang dibalut dengan apa eh, Masya Allah ya keimanan gitu. Iya, jadi gitu. Jadi itu yang kalau setiap saya Tablet membaca tulisannya Bu Ainun, Masya Allah, itu kan menggetarkan itu benar-benar menggetarkan emang eh, apa terasa banget itu kalau dari ini dari hati gitu kan. Jadi gitu. Saya sempat juga pakai ChatGPT, tapi kan memang Masya Allah ya aplikasi sekarang itu memang
kita pun juga harus banyak belajar gitu kan, karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang luar biasa gitu. Itu Coach. Bu Ainun, mohon izin Bu Ainun. Masya Allah, Ibu Santi, Masya Allah. Ayo teman-teman, siapa di sini yang udah ada ceritanya, cuma masih tidak mudah untuk menuangkan dalam tulisan. Ya, kalau Sani tidak mudah menuangkan tulisan, yang pertama tadi Ya, coba Coach, itu telepon aja langsung ke Bu Ainun biar cepat, ya kan? banyak banget cerita itu, Coach. Banyak banget itu sering, makanya kadang rindu banget pengen langsung langsung ketemu sama Bu Ainun. Nah ini akhir-akhir ini memang jarang banget ya sama Bu Ainun, makanya ketemu sekali gitu, Masya Allah gitu kan. Kak, silakan di sini, ya teman-teman. Ya ini sudah semua nih juga nih, ini kayak Bu Juniarti. Berarti udah paham semua nih, misalkan tugas-tugas di kantor. Coba tadi, ya, pakai ChatGPT, Anda buat promnya aja, pakai suara saja gitu, tolong dibuatin, ya, tentang ini. Nanti habis itu tinggal edit aja, Anda tinggal tambahin narasi-narasinya, nanti oleh ChatGPT dibantu. Atau langsung aja telepon Bu Ainun, biar proyeknya pantologi ini bisa selesai cepat gitu ya, seperti itu. Jadi saya juga bisa sampaikan, panas ini udah jadi buku ini gini, tolong tinggal kata pengantarnya dan lain sebagainya. Ini keren sih, saya senang banget ya. Jadi buat ibu-ibu yang punya cerita dan masih tidak mudah dalam menuangkan ceritanya ke dalam tulisan, ya tadi ada beberapa cara menggunakan teknologi AI. Yang kedua menggunakan teknologi Bu Ainun Zauzah yang luar biasa. Saya lebih senang sih sebenarnya kalau langsung telepon Bu Ainun, terus Bu Ainun yang tulis, yang selama Bu Ainun tidak terganggu ya, seperti itu. Karena yang tulisannya menyentuh hati, ada rasa. Kalau ChatGPT itu masih kurang sentuhannya, pasti harus diperbaiki lagi. Gitu. Ayo silakan yang lain. Ya, Saya mau sampaikan izin kok. Silakan Bu Umu Fatih ini siapa ya? Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan. Oh iya. Ya, silakan Bu Ainan dulu kalau gitu. Umu Fati duluan, silakan. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menarik sekali ya malam ini. Saya banyak belajar juga dari orang-orang hebat di depan saya, Masya Allah. Iya, tadi sempat dengar ya, tadi Coach bilang bisa tulisannya enggak pada saat sekarang. Mungkin pada masa lampau yang mungkin ternyata mengamalkan ilmu magnet rezeki tapi nggak tahu aja teorinya pada saat itu. Itu tadi saya mau ini saja memastikan karena kita nggak tahu kan ternyata misalnya ada eh, ada peristiwa kehidupan yang mungkin lebih apakah lebih bagaimana ya dibanding misalnya kejadian yang pada saat kita ada di Hotel Zenith ini misalnya aja kan kembali lagi bahwa kita kan ingin menggait pembaca, ingin melihat apa namanya background yang lain, kejadian yang lain gitu loh. Karena eh, bagaimana ya kalau misalnya ternyata ada kejadian yang lampau yang betul-betul misalnya oh dia di ujung tanduk banget, yang kalau kemarin waktu di hotel dibilang itu ada apa ya yang level ke-10 ya coach, Ya. yang lukanya ya itu kali aja kejadiannya pernah terjadi gitu loh. Dan itu menurut saya itu sangat menarik untuk diceritakan di buku. Misalnya saya punya cerita ada 3 waktu di Hotel Zenith, itu mungkin saat ini luka saya ya level 4 lah gitu misalnya. Dan ternyata saya pernah banget, gimana banget pada saat itu. Jatuh, terpuruk, bahwa ternyata saya mengamalkan ilmu misalnya, teman-teman juga ada kejadian seperti itu. Saya pikir itu lebih menarik. Tapi saya hanya memastikan tadi soalnya coach yang ngomong seperti itu. Ya. Jadi Umu Fatih ini siapa ya? Saya nggak tahu kalau Umu Fatih ini. Nama-nama Umu. Yang kemarin bukunya ada, coach.
Oh, Bu Srianti. Iya. Saya kadang-kadang nggak hafal tuh. Kayak Musdalifah dipanggil Ummu Manal, ya. Si Elvina dipanggil Ummu Lati, Alif. Nah, ini sekarang Ummu Fatih ya. Baru saya baca buku Anda tuh menarik ya, buku eh, apa? Energi Tekad. menyembuhkan. Iya. Nah, jadi kan gini, itu bisa menceritakan ya, yang diminta juga oleh Bu Ainun tuh mengkaitkan dengan magnet rezeki itu bisa menceritakan misalnya kemarin tuh ya ketika saya belajar di ilmu magnet ya, ikut seminar atau training ya, saya punya pengalaman masa lampau gitu kan ya. Ada dua nanti bisa format ceritanya. Punya pengalaman masa lampau, saya tuh pernah mengalami suatu peristiwa kejadian yang menurut saya ini kejadian ini luar biasa gitu. Kejadian ini bagi saya tuh yang apa namanya keajaiban misalnya gitu, keajaiban. Oh, baru saya paham lah. Itu bisa menceritakan flashback ke masa lalu, baru mengkaitkan dengan oh, baru saya paham. Ini toh yang apa? Yang dikatakan dalam ilmu magnet rezeki. Saya pernah Oh iya. mengalami ini, ya kan? Dan saya baru tahu bahwasannya ketika saya belajar, katakanlah selama 2 hari, oh saya baru tahu bahwa saya pernah mengalami keajaiban ini dan inilah yang namanya materinya atau jurusnya misalnya law of projection, ya kan? Atau materinya kembali ke Al-Qur'an seperti itu atau materi tentang bagaimana kita menjaga terumbu karang kita, ya. Atau menceritakan kejadian-kejadian, persoalan-persoalan yang kita alamin, ya kan? Dan kita bandingkan dengan ketika belajar magnet rezeki. Jika seandainya saya sudah mengenal ilmu magnet rezeki, gitu kan ya, tentu luka-luka batin saya tidak akan setinggi ini. Kemarin di Garputala itu kan dibuat level itu maksudnya mengkondisikan state kondisi kita ya. Ketika kita mengalami luka batin tuh kalau diukur dengan level 0 sampai 10 sesungguhnya levelnya berapa sih? Gitu kan ya. Oh, levelnya 10. Nah, kemudian ketika sudah mendapatkan materi magnet rezeki, Garputala, mendapatkan ayat Al-Qur'annya, ayat sifanya, ya, level rasa sakit atau kegalauan di hati saya tuh kok tiba-tiba langsung plong ya, kok tiba-tiba langsung turun ya. Sama tadi seperti Bu Ainun tuh menceritakan, saya nggak pernah sholat tobat. Dalam kehidupan saya nggak pernah sholat tobat. Itu kan bisa aja beliau ceritakan. Tapi ketika saya menurunkan, ketika saya melakukan sholat tobat, kok enak banget ya, kok plong banget ya, gitu. Saya nggak pernah, saya pernah punya salah nggak? Aduh, saya sepertinya nggak pernah punya salah. Tapi ketika saya belajar ilmu magnet rezeki, baru saya sadar saya punya salah dan sebagainya. Nah, itu kejadian-kejadian itu bisa, misalnya kejadian-kejadian masa lalu, kita tarik lagi, ya kan? Apa namanya? Ketika belajar ilmu magnet rezeki, baru kita ketemu jawabannya, ya kan? Atau juga kemarin yang tadi baru saya sampaikan, kalau seandainya saya tahu ya magnet rezeki ini, tentu luka batin ini tidak akan saya bawa sepanjang hidup saya. Nah, begitu boleh, Bu Ummu Fatih, teman-teman yang lain. Jadi tidak menceritakan oh peristiwa, oh ini ada magnet rezeki, saya datang dan sebagainya. Tidak juga mesti seperti itu. Ya, menceritakan masa lalu boleh, ya kan? Kemudian dikolerasikan, dikaitkan dengan, aha, saya belajar magnet rezeki, baru saya dapat jawabannya. Apakah itu tentang keajaiban masa lalu, apakah itu tentang peristiwa masa lalu yang membawa luka batin, itu boleh. Atau yang kedua itu, setelah saya belajar magnet rezeki, saya mendapatkan keajaiban. Nah, itu juga boleh yang di masa depan atau yang saat sedang berlangsung atau yang kejadian sekarang itu boleh, bebas. Yang penting tadi tujuannya benar seperti Ibu Fatih untuk menggugah pembaca untuk belajar, untuk mengambil hikmah apa-apa yang sudah kita tulis. Tujuannya itu kan ya, tahadus binikmah. Apa yang baik yuk kita siapkan. Seperti itu Bu Fatih. Ya. Bu Ainun juga silakan kalau seandainya mau ditambahkan. Kalau saya nangkapin sih tulisan itu sifatnya seperti itu, bisa flashback ke belakang ya. Kalau seandainya
saya sudah mengenal ilmu magnet rezeki gitu kan ya. Tentu luka batin ini saya tidak akan bawa dan saya bersyukur kemarin bisa ketemu dan itu bisa plong. Salah gitu. Walaupun nanti besok ya, besok baru kita bahas yang Garputala ya. Kemarin kan belum semuanya kan kebagian untuk Garputalanya. Seperti itu, silakan yang lain. Kalau Mufati ini penulis juga segera gitu. Saya baca di bukunya itu bagus tuh. Ya. Kisah tentang seorang apoteker. Saya sempat baca beberapa ini apa namanya? Cerita-ceritanya keren, cakep. Izin mungkin Coach, saya mau berbicara sedikit. Banyak juga nggak apa-apa. Saya sekedar memperkenalkan jadi Umu Fati atau biasa disebut Ibu Apoteker Sriati itu dulu waktu masih kuliah beliau mentor menulis saya Coach. Jadi hari ini saya bisa seperti ini itu jadi amal jariahnya beliau Coach. Masya Allah. Iya tulisannya kan tuh 2016 ya. Tulis Waktu bukunya. masih kuliah saya mahasiswa, beliau yang coret-coret tulisanku, dicoret-coret. Tidak ada sistematika. Iya, Masya Allah ya berkah untuk guruku tersayang. Ya, saya mau sampaikan sedikit kabar gembira kepada semua teman-teman yang ada di grup PA bahwa kemudahan ini saya dapatkan dari penerbit. Saya sampaikan ibu-ibu dan siapapun juga kalau kita menulis itu pakai laptop, biasanya akan terkendala, saya buka laptop dulu, akhirnya lambat. Saya minta izin sama penerbit, bisakah dari WA saya kirim, mereka yang mengubah ke Word dan menata tata letak itu. Jadi bagi saya ini juga rezeki. Ya, Ibu yang rahmati Allah, Bapak-Bapak yang rahmati Allah, karena niat baik itu memang akan menarik keajaiban-keajaiban yang lain. Selama ini kita harus pakai laptop, harus berapa spasi, kemudian margin. Ini hanya lewat WA, saya kirim ke penerbit yang olah begitu. Masya Allah kan? Wah, sangat dimudahkan sekali. Ya, jadi kalau misalnya hari ini mau cerita dulu deh tentang profilku sama Ibu Ainun, silakan WA. Perkenalkan nama saya. Nah, mungkin hari pertama profil. Hari keduanya mengenal kata magnet rezeki itu sejak kapan? Nah, itu hari kedua. Cicil kan? Tidak apa-apa dicicil. Nanti saya yang satukan paragrafnya. Hari ketiga cerita lagi setelah akhirnya sampai di zenit. Ketika menyimak materi, apa yang dirasakan? Kemudian materi apa yang berkesan? Itu kita jabarkan lagi. Besoknya cerita lagi rasa syukur yang mendalam. Dan kita doakan Pak Ustadz Nasrullah, kemudian Ustadz Taufan, dan terakhir itu pesan kita kepada pembaca. Itu tuh kalau dicicil mungkin 7 hari semua selesai tulisannya, kan? Nanti saya tempel saya salin semua itu, saya satukan naskah, tinggal saya kirim lagi di penerbit dalam bentuk WA. Sangat dimudahkan sekali. Mudah-mudahan tidak sampai 1 bulan buku kita masuk percetakan ya. Semangat. Amin. Masya Allah. Oh, saya juga boleh nggak saya nulis juga? Boleh dong, Masya Allah. Allah Akbar. Kan untuk rencananya kan kata pengantar itu kan Ustadz Nasrullah, Ustadz Taufan, kemudian Ummu Manal sebagai wanita yang berjuang bawa magnet rezeki ke negeri Khalifatul Khamis. Kemudian saya sebagai penggagas buku. Selain itu kalau mau menulis lagi kisah-kisah ajaibnya Coach, perjalanannya kenapa datang ke bau-bau? Ada apa dengan bau-bau? Nah itu saya pengen tulis sebenarnya. Kami berharap ada tulisan dari Coach Taufan tentang perjalanannya kenapa sampai di bau-bau. Yang katanya sudah terjadwal di kota-kota besar. Kenapa bau-bau? Iya. Jadi ini jujur tuh saya sebenarnya pengen nulis tuh tentang bau-bau gitu kan ya. Karena bau-bau bagi saya pernah cerita. Bau-bau bagi saya itu udah familiar. Tapi saya tidak pernah punya keinginan untuk mau datang ke bau-bau. Ya. Bagi saya tuh bau-bau tuh familiar karena apa? Dari saya masih kecil, teman-teman saya bermain tuh dari orang Butun. Kita orang buton, kita sebutnya Butun. Ya. Butun kita sebutnya. Nah, dalam pandangan kami dulu itu mungkin sudah tersimpan
di pikiran bawah sadar saya gitu kan ya, kok Buton ini nggak apa ya, kok nggak oke banget lah, pokoknya gitulah. Ya, seperti itu. Belakangan ketika saya kuliah, saya ketemu lagi sama teman yang dari Buton juga, orang Raha gitu ya. Maka saya mulai teringat lagi gitu ya. Namanya Waode. Oh, kok ada Buton namanya Waode ya atau Laode dan sebagainya. Oh, rupanya Wa dan Laode itu gelar bangsawan. Baru saya tahu. Oh, gitu Kak. Seperti itu. Nah, saya ingin cerita sebenarnya. Sehingga ketika saya kalau Kendari masih masuk dalam LOP saya pengen ngisi di Kendari. Tapi kalau Buton kagak. Gak masuk. Maka sampai 2 kali saya ngisi di Kendari, wong orang dari Raha datang, dari Buton Utara datang, dari Bau-Bau datang, ngapain saya ngisi Buton gitu. Kan sampai si Ikram datang dan sebagainya ceritakan, terus semua mana Musdalifah nggak bisa datang karena anaknya tidak sehat. Ya udah, terus dia tanya, kan bisa nggak kalau kita ngisi di Buton, ngisi di Bau-Bau? Boleh aja saya bilang. Emang ada berapa gitu kan? Karena masih harus ada target dan lain sebagainya. Seperti itulah. Pokoknya nanti saya akan pengen nulis juga cerita saya sampai ke Kalimatul Khamis. Nah, itu yang buat saya juga agak sedikit surprise. Hah? Kalifatul Khamis? Ini kan sepertinya kayak negeri-negeri Islami gitu kan ya. Karena dalam bayangan saya tuh nggak begitu. Gitu, Ainun ya. Sampai saya tanya, apa sih Bu Musdalifah itu Kalifatul Khamis? Nah, dia juga nggak bisa diceritakan. Pokoknya seperti kayak di Aceh gitu. Seperti itu. Dan saya baru tahu begitu baca sejarah, oh rupanya termasuk kerajaan Islam terbesar juga ya yang pertama di Nusantara. Yang sayangnya kalah dengan kerajaan di Goa, Bone, Kalapamor gitu. Dengan Tidore, Ternate. Kalau kayak Tidore, Ternate saya sudah pernah kunjungin. Aceh saya sudah pernah kunjungin. Seperti itu. Nah, Bau-Bau ini yang menurut saya itu luar biasa. Yuk silakan yang lain. Ini ada 23. Wah, kalau ini masing-masing setiap orang menyetorkan naskahnya, wah, udah jadi tuh dalam sebulan katanya Bu Ainun ya. Dan ya kita berdoa lah, semoga ini menjadi mercusuarnya Bau-Bau gitu ya untuk alumni Magnet Rezeki yang membuat sebuah buku. Karena selama ini buat buku tuh masih trainer, belum ada alumni. Ya, ajalah Bau-Bau. Teman-teman yang lain silakan diajak. Ya. Oke, terus silakan kalau ada yang mau disampaikan yang lain yang masih belum mudah. Gitu. Siapa aja di sini Bu Ainun yang belum nyetor ini? Langsung ditodong aja. Saya rencana tanggal 27, 25 ya, 26 ya. Saya rencana tanggal 26 mau ke Kendari. Oke. Kendari 2 hari aja karena ada kegiatan tuh seminar panen emas di sana. Habis itu balik, habis itu baru nanti ke Bau-Bau. Oke, silakan. Ayo yang lain. Saya bisa. Oh, boleh dong. Masa nggak bisa? Ya. Sambil jaga toko, sambil bercerita kan? Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini karena memang belum biasa bercerita di depan orang banyak. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Pak Marta. Saya kebetulan seorang babinsa yang baru 2 tahun pindah di Bau-Bau. Saya awalnya di Kendari. Kebetulan saya sudah mengenal ilmu magnet rezeki dari tahun 2018. Saya kebetulan di Kendari di samping berdinas juga
kadang-kadang saya keluar untuk mencari tambahan lah kira-kira begitu. Jadi saya di Kendari kemarin, saya jualan pupuk, ya kurang lebih mungkin dari tahun 2013 sampai 2021. Kemudian dalam perjalanan itu saya, karena memang saya orang bau-bau, saya jalan-jalan di pulang kampung lah kira-kira begitu, saya jalan di Kota Mara, jadi saya dapat itu buku. Kok kayaknya bagus itu buku. Nah, dari situ saya langsung ambil. Kemudian itu hari, buku yang saya dapat itu ada 3. Ini mohon maaf mungkin kemarin sempat Pak Nas itu cerita tentang sahabatnya yaitu Mas Ipo. Kebetulan saya juga pernah beli bukunya Mas Ipo, itu 7 Keajaiban Rezeki dengan 100 juta pertama. Terus kemudian yang terakhir, karena di situ juga dikasih petunjuk bahwasanya setelah itu ada buku Magda Rezeki. Itu saja saya dapat, alhamdulillah. Singkat kata, dari semenjak saja sedikit berubah dengan ilmu-ilmu yang saya baca itu. Jadi pertamanya tidak terarah. Setelah saya baca buku sedikit demi sedikit agak terarah, karena ya tentang itu tadi. Terus kan kalau dalam buku itu kan sesuai dengan prasangka hampaku lah kira-kira begitu. Jadi saya LOP-kan itu selama saya jualan dari tahun 2013 itu sampai 2021, LOP saya ke depan saya harus sukses. Kemudian ke depan harus punya tempat jualan, persiapan untuk pensiun. Oleh karena itu saya tiap kali masuk di minimarket seperti Indomaret, Alfamidi, itu saya LOP terus. Ke depan pasti saya punya. Ke depan pasti saya punya. Kalau di ilmu agen rezeki itu kan kedip mata itu, kata Pak Nas. Saya padukan dari sahabatnya Pak Nas itu, Mas Ipo, jadi salawat. Kemudian dari Nas kedip mata, jadi saya gabungkan jadi satu. Saya salawat sambil kedip. Alhamdulillah. Ya. Jadilah Oke Mar. Karena misi saya. Jadilah Oke Mar. Kemarin Ayo ini Jainun, jadi buku filosofi itu, juga. jadi tulisan. Luar biasa. Nah, jadi cukup begitu aja Pak Marta dan teman-teman. Ya, ngobrol gitu aja. Iya, iya. Bu Ainun tuh dia catat tuh, nanti dia olah kata-katanya, tulisan, jadi insya Allah bagus itu. Ya, ya. Makasih Pak Ainun. Terima kasih. Pak Mungkin Marta. lanjut lagi sedikit. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan Ya. lanjut sedikit. Mungkin sudah habis waktunya, belum ya? Belum. Masih panjang, masih 5 jam lagi. Oke. Oke, saya cerita lagi sedikit. Ini Oke Mar, ini kebetulan kalau di ilmu agen rezeki itu kan harus positif. Jadi positif artinya, makanya ini selama ini saya jalankan kata itu tadi harus selalu positif. Ada cerita lagi, ada satu kejadian, sementara di proses progres ini bangunan itu ada orang kerja, karyawan, dia berkata karena kebetulan istrinya lagi galau. Terus kemudian karena istrinya sudah bukan menghindar tetapi pergi untuk cari pekerjaan lah kira-kira begitu. Nah, si suami ini yang orang kerja di rumah, dia berkata, kalau istriku dia tidak kembali, saya akan bunuh diri.
Saya bilang, Pak, harusnya tidak begitu. Karena kebetulan tempat penginapannya oke. Nah, kalau tempatku oke kan berarti nanti Bapak kena imbasnya. Ternyata memang betul 2 hari kemudian dia sakit. Begitu. Tidak sehat ya. Ya, dia tidak sehat. Dia tidak sehat. Dia tidak sehat. Nah, terus saya kasih lagi masukan. Saya bilang coba mulai hari ini ya kata-kata itu dicabut. Kata-kata itu dirubah jadi positif. Jadi saya katakan di situ coba niatkan besok sebelum kerja itu niatkan sehat dan pasangan kembali. Alhamdulillah dia kerjakan kembali dan sehat. Nah, Masya begitu. Allah. Iya, Terus iya. ada lagi. Nah, Udah nanti ke Bu Ainun aja, jangan sekarang Pak. iya, oke. Lanjut Yang kalau lain gitu. kena Terima kasih gantian, nanti. Ya. Oke. Jadi Oke, terima teman-teman, kasih mungkin ya. Maaf ini. Ya, ya. mungkin ya sambil berjalan nanti kalau ada waktu kita bisa Ya. sambung lagi. Siap ya. Jadi Oke. Assalamualaikum ya. warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Marta. Jadi teman-teman, Ibu Bapak semua, nah seperti ini aja kayak Pak Marta cerita gitu, seorang Babinsa punya pengalaman beli buku, bukunya Pak Ipo, bukunya Pak Nas, mengamalkan seperti itu ya, dan jadilah Oke Mart ya. Saya mau tanya ini ke wabarakatuh. Ya, Pak alhamdulillah. Marta ya. Saya mau tanya ke Pak Marta. Ya Babinsa keren. Saya mau tanya ke Pak Marta. Punya toko kan? Dan teman-teman yang lain. Iya. Kira-kira ini ya, pengen nggak Pak Marta ada cerita Pak Marta itu di buku dan orang bisa baca? Pengen nggak? Alhamdulillah pengen. Kan gitu ya, pengen. Saya juga yakin teman-teman juga pengen. Kebayang nggak Pak Marta? Pak Marta punya toko, terus di salah satu rak itu ada bukunya Pak Marta. Alhamdulillah. Ya kan? Nah, gitu. Wah, kalau kamu baca ini kisah ini Pak Marta kok bisa punya ini sih, punya ruko, punya toko gini. Oh, itu ada bukunya. Silakan baca, ada cerita saya di situ. Menjadi inspirasi gitu. Ya kan? Ayo, siapa di sini yang nggak pingin tuh? Pak Marta tuh pingin tuh, ya kan? Ayo, ya tepuk tangan Mas Rian ya. Siapa yang nggak pingin? Kan pasti pingin. Seperti itu kan ya. Dan nanti kita berharap suatu saat mungkin buku-buku teman-teman ini nanti saya coba bantu, bisa nggak nanti di Gramedia bisa muncul kan gitu. Mesti bisa, saya doakan ya kita munculkan buku antologi teman-teman bawa-bawa ada di Gramedia ya. Bismillah. Saya yakin bisa ya. Bismillah. Kan? Nah, jadi siapa di sini ayo resen yang pengen ada tulisannya di bukunya. Ada kisah ceritanya di buku antologi nanti. Ayo, siapa yang pingin? Ayo, siapa yang pingin? Ya. Saya membayangkan saja, melihat, oh ini keren nih, kalau Pak Marta ada tulisannya, cerita beliau, kemudian di salah satu sudut toko Oke-nya, Oke Martnya tuh ada buku. Orang kan bertanya, ini buku apa Pak Marta? Oh, ini buku tentang saya. Wah, kan keren tuh. Silakan baca. Supaya kamu tahu nih gimana caranya gitu. Keren nggak? Keren banget. Lah iya, keren banget. Mas Rian juga gitu cerita gini-gini. Oh ya tuh nanti ada tuh bukunya. Jadi buku itu kan menjadi sebuah portofolio. Iya kan? Buku itu menjadi sebuah portofolio yang menceritakan who am I gitu ya. Siapa kita? Gitu. Pasti semua mau kan ya? Ya. Bu Munarsi. Pengen punya buku sendiri. Iya, bismillah lah. Mulai dari ini ya. Seperti itu. Kayak Bu Opo Fatih kan sudah ada bukunya. Tinggal nanti siapa tahu nanti bisa hadir di Gramedia. Bismillah lah ya LOP. LOP itu kan gratis, tidak bayar ya, tapi perlu action. Ya. Perlu dipaksakan. Betul. Perlu dipraktekkan. Gitu, ya. Ayo silakan, itu ada Pak Alwan di belakang. Ya, pingin lagi menulis kelihatannya dia. Menulis ceritanya. Tinggal kirim setoran.
Oke, silakan yang lain ya, keren ya Pak Marta. Salut saya baru tahu beliau seorang babinsa. Masya Allah, luar biasa. Saya aja kalah itu. Dia punya Oke Mart, saya aja belum punya minimarket, dia udah punya. Keren, keren, keren. Senang saya dengarnya, senang saya lihat. Pak, Apa ikut senang Pak, ikut Pak bahagia. Marta, Semuanya Pak Marta tokonya di mana? Supaya nanti kalau saya ke bau-bau saya singgah. iya. Tempatku di Lowu-Lowu. Di Di Lowu-Lowu. Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea. Lea-Lea. Ya. Siap, siap kan dah, siap. Nanti saya singgah ya. Ya. Ditunggu. Saya di Supaya kita Pasarwangi sharing. tapi di Kecamatan Wabula. Saya sudah survei juga di sana. Saya Nanti dulu di pasti ketemu. Alhamdulillah. saya dulu di bau-bau di Wakunti dulu saya waktu masih nakal-nakalnya dulu. Sekarang juga masih nakal katanya. Entah. Dulu untung saya terima kasih karena ada komunitasnya Magnet Rezeki ini yang saya luar biasa karena sudah bisa membuat banyak kehidupan orang berubah menjadi lebih baik. Karena bagi saya komunitas ini kita bisa dapatkan ketenangan hidup, pikiran yang jernih, dan hidup itu lebih nyaman kayak tanpa beban. Dan di Magnet Rezeki itu bagi saya luar biasa. Dampaknya itu sangat luar biasa untuk kehidupannya saya dan keluarga. Jadi luar biasa dan kegiatan juga malam ini nih bagi saya sangat luar biasa karena bisa mendatangkan bagi saya kebahagiaan dan ketenangan saya punya hati. Itulah apalagi teman-teman menyampaikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang menginspirasi dan ternyata itu ada, keajaiban itu ada dan itu nyata dan itu terbukti di kegiatan Magnet Rezeki ini. Luar biasa. Ya, jadi saya yakin saya bilang teman-teman tuh pasti mengalami, hanya nggak tahu polanya, nggak tahu caranya. Nah, ketika tahu caranya, aha, rupanya ini toh. Caranya, polanya tinggal diulangin saja. Seperti itu. Seperti Mas Rian sampaikan, kita menjadi lebih bahagia, lebih senang, lebih tenang. Ya udah itu polanya itu. Bagaimana menjaga hati kita lebih tenang, lebih bahagia. Maka insya Allah rezeki hadir. Itu aja polanya. Amin. Bu Ustazah Ainun, itu yang tadi ya, yang di Zoom ini dicatat terus ditagihin. Langsung ditagihin. Ada Bu Yuniarti tagihin, Bu Arsina tagihin, ya. Pak Alwan langsung tagihin. Mas Rian tagihin, Pak Marta tagihin, Pak Andi juga langsung tagihin, Bu Herniati tagihin semua, Bu Maria, Bu Nia, Bu Santi, ya, Bu Afifah, Bu Icang, nah, pokoknya tagihin, Bu Hawiyah, langsung tagihin. Si Risna dengan kuncinya yang hilang, misalnya kan Bu Risna, tagihin juga, Bu Endang. Langsung tuh jadi bukunya, keren banget. Oke, silakan yang lain ya. Besok kita yang buat ikut training, besok kita sebenarnya Rabu ya, tapi saya mau tarik Selasa buat yang bau-bau. Nanti biar Rabu saya bikin, karena pertemuan kita tuh setiap Rabu, ya Rabu malam. Nanti besok yang ikut sudah training, ya besok kita tuh sesi konsultasi dan garpu tala kan. Kemarin tuh kan hanya baru 2 orang ya, baru 2 orang, yang lainnya belum. Nanti besok kita Zoom lagi, ya. Khusus yang alumni training, kita konsultasi terkait garpu tala yang didapat, air tipanya yang didapat. Nanti kita belajar bareng-bareng seperti apa sih sebenarnya, bagaimana sih caranya, seperti itu. Ya. Dan itu tidak sekali 2 kali, nanti ada beberapa kali saya akan ulangin lagi. Silakan yang mau konsultasi terkait dengan garpu tala. Nanti Rabunya nanti untuk umum ya, untuk semuanya lah saya buka dengan materi yang berbeda. Nah, tadi di grup juga sudah saya kirimin ya, untuk teman-teman bisa akses 10 materi yang ada di FB, di grup ya, materi camp online, nanti bisa diakses, masuk dulu, data dulu, nanti akan di-approve, nanti bisa mengakses 10 materi jurus yang ada. Nanti bisa diulang-ulang materi itu. Nah, dari beberapa materi itu nanti kita akan bahas ya setiap pekan lewat Zoom. Seperti itu. Dan yang belum ikut,
training yang jadi gini, saya tuh sengaja tuh kan ya, apa namanya, memberikan challenge, tantangan gitu ya, ke teman-teman, ya termasuk juga ini challenge tantangan yang diminta oleh, Bu Ustazah Ainun toh untuk segera, "Yuk store tulisan, kemudian jadilah sebuah buku." Law of projection itu kalau tidak kita praktekkan, ya nggak akan pernah terjadi. Kalau nggak kita afirmasi, repetisi, juga nggak mudah. Yang suka saya bilang itu kita ini hidup di dunia realita. Maka bagaimana supaya keajaiban terjadi? Lawan itu dunia realita. Lawannya bagaimana? Ya selalu sangka baik sama Allah. Nanti buat mereka-mereka yang terima tantangan menulis ini ya, ayo lakukan, tulis saja, store sudah semua sudah dimudahkan. Terus juga buat teman-teman yang saya berikan tantangan, praktekkan LOP, karena yang saya sudah bilang itu LOP itu nggak mudah. Anda mudah ngebayangin, tapi kalau membayangkan saja, memancarkan saja, tidak dilakukan dengan yang namanya ikhtiar, ya itu juga nggak mudah. Harus ada ikhtiarnya. Tidak akan berubah kata Allah, gitu ya. Tidak akan berubah kata Allah suatu kaum kalau dia sendiri tidak mau merubahnya. Jadi inisiatornya memang kita. Walaupun segala skenario sudah ketentuan Allah gitu. Tapi kalau kita tidak mau melakukannya, ya Allah seperti aku sebagai persangka hambaku. Ya. Jadi tetap ikhtiar. Menulis ayo setoran dan sebagainya. Saya tantang juga di grup. Yuk yang mau ikut, yang belum pernah ikut apa namanya trainingnya, paksakan. Ya. Kan doanya yang diikut training kan sudah saya kasih tahu tuh ya doanya. Ya Allah paksakan, ya Allah praktekkan. Karena memang itu nggak ada lagi yang lain. Aduh saya nggak punya duit tuh ya dalam pikiran kita realita kita ya udah paksakan terus kemudian ya udah praktekkan udah itu aja kemudian ya udah sangka baik yang namanya tulis LOP tulis saja nama Anda kan tidak ada persoalan nulis nah sambil tetap ikhtiar gitu. Ya Allah saya punya LOP saya punya keinginan bisa ikut training tanggal 5 hilangkan itu yang namanya segala sesuatu alasan. Karena kalau segala sesuatu alasan Anda munculkan, maka itu realita yang berbicara. Ya. Kalau Anda ingin munculkan, saya hadir di sana, sebenarnya tidak ada alasan. Ya. Sehingga cara ini ikhtiar kita akan mendorong ke arah sana. Mau pilih caranya. Ya kan? Ada ikhtiar ya. Ikhtiar pertama ya sudah, saya sudah menulis nama saya. Ikhtiar kedua, ya udah saya sudah LOP-kan, saya membayangkan merasakan bahwa saya hadir di sana. Ikhtiar ketiga, apa namanya? Caranya gimana? Misalnya ada dana 100.000, ya transfer saja 100.000. Ada dana bisa lunasin, transfer saja bisa lunasin. Kenapa? Karena ketika itu Anda yakin dengan itu dan Anda langsung praktekkan, pola itu tinggal Anda ulangi nantinya. Kenapa saya paksakan? Ya karena memang harus begitu. Bukan seolah-olah saya kok maruk memaksakan, enggak. Untuk mempraktekkan tuh loh. Saya ada duitnya, tapi duit ini untuk ini. Gitu. Maka saya paksakan. Nanti yang untuk ini itu akan ada saja nanti yang ganti. Ya. Saya nggak punya uang, gitu kan? Maka ubah tuh dalam pikiran kita. Anda punya duitnya, pastiin Anda hadir. Nanti datang tuh kak duitnya. Saya nggak bisa karena sudah terjadwal waktu saya. Kalau memang Anda ingin belajar, gitu kan ya, paksakan Anda hadir. Nanti waktu itu akan digantiin dengan yang lain. Anda nggak akan pernah bisa tahu kalau itu bisa terjadi. Kalau itu bekerja, itu terjadi kalau tidak dipraktekkan. Makanya butuh dipaksakan. Ya. Bahkan saya tambahin lagi, kalau Anda berhasil lulus, saya akan kasih lagi tuh, ya kan? Saya akan kasih lagi, Anda silakan ikut kelas saya nanti yang rahasia dunia kuantum, ya, dan rahasia LOP seperti itu. Ini saya belum pernah kasih ke alumni manapun, ya, cuman ke bau-bau. Saya belum pernah. Saya juga baru kali ini memberikan tantangan ke bau-bau karena bagi saya bau-bau ini luar biasa gitu ya. Seperti itu. Saya memberikan tantangan ke bau-bau gitu. Yuk, kalau mau praktekkan LOP, bla bla seperti itu. Saya belum pernah memberikan seperti itu.
Bahkan yang terbaru di Kendari nggak pernah. 2 kali saya lihat di Kendari nggak pernah seperti begini. Saya memberikan apresiasi ke teman-teman di bawah-bawah. Yang tadi saya jujur, yang tadinya itu di bawah saya itu underestimate gitu. Karena punya rekam masa lalu gitu ya, rekam dari pergaulan dengan teman-teman orang-orang Buton gitu kan ya, seperti itu. Dan di luar saya, ya Allah ini negeri benar apa namanya, ya benar-benar Khalifatul Khamis gitu kan, luar biasa ini bau-bau. Nah, kenapa saya paksakan supaya teman-teman itu, saya ingin tuh teman-teman tuh juga bisa berhasil, bahwa itu sudah pernah terjadi sebelumnya, ya ulangin polanya. Ketika yang dulu terjadi keajaiban kan nggak paham polanya, padahal ada polanya. Maka yuk praktekkan, coba ketika sudah itu berhasil, pelajari, pahami polanya, ulangin. Udah gitu aja rumusnya. Sama ketika orang dikasih pola untuk bikin baju, ya, dia tahu polanya, tapi kalau dia nggak praktekkan, baju itu nggak jadi. Sama kalau orang dikasih resep, ya, kalau cuma dia baca, dia nggak praktekkan, nggak jadi itu resep. Bagaimana caranya? Dia harus praktekkan. Bagaimana cara praktekkan untuk resep masakan? Minimal dia beli bahan dulu, satu-satu dia beli, ya kan? Nanti itu akan mengundang yang lain. Dan jadi itu makanan. Soal rasa dan sebagainya itu bukan urusan kita, ya. Soal hasil itu bukan urusan kita. Hasil tuh ranahnya Allah. Ikhtiar itu ranahnya kita. Gitu. Ya. Sama nih, ya kan? Menulis buku, ayo sudah ikhtiar. Nanti hasilnya kita nggak tahu tuh. Bisa jadi bukunya menjadi buku bestseller, bisa jadi bukunya akan diapresiasi, bisa jadi gitulah. Tapi boleh nggak kita membayangkan bahwa itu akan jadi? Boleh. Boleh. Seperti itu. Bu Fatih, deadline-nya tanggal berapa, Bu Ainun? Oh, besok. Secepatnya lah, secepatnya. Makin cepat makin baik. Yang belum ikut training siapa? Pak Marta belum ikut. Ayo ikut. Siapa yang belum ikut lagi? Ikut. Wajib ikut lah. Ya. Seperti itu. Karena November, saya tuh November sudah ada jadwal ya. Ya kan, saya nggak mungkin akan geser lagi. Mungkin nanti bau-bau itu 2026 lah lagi saya kata. Kecuali diundang oleh Bu Ainun, saya datang. Diundang ke Wakatobi, diundang oleh Umu Manal, saya datang. Undangan khusus. Diundang Bu Arsina, saya datang. Bagi saya itu setiap peristiwa itu adalah keajaiban ya. Bagi saya itu datang ke bawah-bawah itu keajaiban. Saya kalau transit di mana? Transit di Makassar tuh, Wakatobi itu selalu terlihat. Wakatobi keren banget ya. Suatu saat saya ke sana. Nah gitu ya. Suatu saat saya ke sana. Tapi saya nggak tahu Allah datangkan tuh peserta dari Wakatobi. Si Nur sama suaminya. Ya kan, saya tanya. Masya Allah ketika ke Wakatobi semuanya dimudahkan, benar. Ya Pak Jepan. Dimudahkan, diantar jemput sama Bu Atina, Masya Allah. Ya, kemudian sampai di Wangi-Wangi sudah dijemput. Diantar juga numpang mandi ke dive mana sih tempat dive tempat snorkeling seperti itu. Masya Allah ya, saya tuh bersyukur gitu ya, alhamdulillah. Dan saya juga ingin teman-teman juga sama seperti itu. Maka Coach, berhati-hatilah dengan yang apa yang Anda pikirkan. ada ya itu saya Bayangkan, sampaikan. katakan, pikirkan, bayangkan itu selalu yang baik-baik saja. Oke ya, silakan yang lain. Coach. Iya. Pengen cerita dikit. Mufati ini siapa ya? Tadi ya sudah ya? Iya, Si Trianti ya. Silakan. Iya, Coach. Iya, ini kan teman-teman banyak ya yang keajaibannya ini itu. Saya mungkin keajaiban yang saya dapat setelah magnet rezeki ya. Ini sebenarnya saya sudah mencari selama
bertahun-tahun. Jadi saya pengen sekali saya punya ya boleh kata LOP, pengen sekali ketemu akhwat muslimah ya yang punya kepahaman ilmu Al-Quran yang bagus. Pengen banget. Nah, sejauh ini kan hanya online ya kan? Bau-bau beberapa kali. Ya, ada cuman menurut saya pengen yang gimana begitu. Alhamdulillahnya kemarin ya setelah Magnet Rezeki ya 2 hari setelahnya itu eh saya kebetulan bermajlis sama beliau dan ternyata beliau salah satu murid dari Syekh Aiman yang ahli Al-Quran di eh, Arab ya, di dunia Islam mungkin dikenal itu Syekh Aiman. Dan itu merupakan kebahagiaan banget pasca Magnet Rezeki ini. Jadi saya sempat juga dapat tausiah dari beliau kurang lebih 10 menit dan itu bikin saya nangis. Beda yang memberi nasihat kalau Hafizah yang emang paham Quran, ya memang sehari-harinya memang hanya Quran yang diurusin gitu. Udah menurut saya ini rezeki gede banget buat saya dalam hidup saya. Dan saya diangkat jadi murid privatnya. Masya Allah. Dan nggak boleh, katanya nggak apa? Dia nggak sembarang terima murid. Dia nggak ditawarin. Ini tuh dia nggak semua mau. Katanya dia hanya ingin melihat orang yang benar-benar katanya. Saya perhatiin gimana gimana. Ih, saya bahagia sekali bisa menjadi salah satu. Dan ternyata sendiri di kelas itu memang dia tidak terima yang lain. Cuman saya sendiri dan itu silent. Kalau ada yang mau Masya tanya Allah. siapa orang, ya, luar Ya, biasa. Segera di store tulisannya. Oh Luar biasa ini kisah-kisahnya teman-teman ya. iya, Mungkin mungkin yang lain ya beda-beda ya, betul. iya Keajaiban yang iya lain. iya. Ini nanti bisa jadi pemicu nih nanti di mana ya? Bu Ainun, terima kasih ya. Nanti di alumni yang lain saya akan tantang. Ayo jangan kalah sama bau-bau bikin buku. Kalau tidak mudah Bagus cari tuh. editor, ada tuh editornya dari bau-bau. Gitu. Iya Aduh. coach, bagus itu. Eh, Nanti juga bisa di ini lagi kalau memang udah banyak bukunya, barangkali dilihat mana kira-kira yang dijadikan buku bestseller nasional. Ini loh dari buku Bau-Bau, dari perwakilan Bau-Bau ada, dari Kendari ada, Makassar ada, dari mana-mana gitu. Ini kayaknya keren banget. Keren lah, Masya Allah. Keren. Insya Allah. Ayo silakan yang lain, yang lain, yang lain. Silakan yang lain. Mungkin kalau boleh meminta, Ibu Endang bolehkah buka suara? Bu Endang, buka suara. Ini buku apa kelihatannya? Khairul Zikir. Ini nih. Ini yang buku yang kami tulis dengan Pak Nas Ya dan Umi. teman-teman DMR ya. Khairul Zikir, menyelami kajian akhir zaman. Nanti ada buku alumni Magnet Rezeki. Keren. Silakan Bu Endang. Apa ya? Saya lagi. Ya Umi ya coach. Mau cerita apa ya? Ini sebenarnya acak-acakan juga mau cerita. Dalam Magnet Rezeki itu apa ya kira-kira ya disiplin? Tidak teratur ya, acak-acakan. Ya. Tapi ini pemahaman saya sebelum ikut training Magnet Rezeki ini coach Umi dan teman-teman semua sebenarnya banyak dengar narasumber baik dari ustazah ataupun dari pemateri-pemateri manapun yang pernah saya datangi, saya ikuti seminarnya, ikuti materinya baik dalam YouTube maupun secara langsung. Sebenarnya sudah sering saya mendapatkan mendapatkan pencerahan hati, namun
pemahaman saya itu acak-acakan. Jadi batinnya juga kayak masih acak-acakan begitu. Masih ini ya apa paham tahu itu sesuatu yang salah, sangat paham. Cuman itu ya dari diri sendiri ini dari batin ini belum ada gerakan untuk apa ya untuk menerima ilmu itu diterapkan oleh diri sendiri. Namun masya Allah sekali setelah ikut magnet rezeki ini, oh jadi begini, kalau kita menerima materi dari dasar dari awal dijelaskan secara sederhana itu luar biasa. Memang lebih enak masuknya dan lebih menerima, bukan cuma paham di pikiran tapi itu tadi vertikal ya harus connect antara pikiran dengan perasaan itu saya dapat sekali. Terima kasih banyak Umi, terima kasih banyak Coach, terima kasih banyak sama Umi Manal juga yang sudah mengantarkan ilmu magnet rezeki di Kota Bawah. Alhamdulillah saya tidak bisa ucapkan kayak kata apa-apa, tapi benar-benar di magnet rezeki ini saya dapatkan semua apa yang saya inginkan. Cuman saya sebenarnya bingung satu. Karena mungkin permasalahan hidup dan beban hidup yang begitu banyak, jadi saya bingung saya mulai dari mana sebenarnya, Umi. Coach, saya bingung dari mana saya memulai begitu. Apakah saya ambil satu-satu dulu atau boleh digabung semuanya secara keseluruhan atau bagaimana? Sebenarnya itu yang menjadi ingin saya tanyakan selama ini sama Umi. Ingin saya tanyakan juga, cuman belum berani mengungkapkan, belum ada waktu juga untuk WA Umi. Sebenarnya saya ini memulai, tapi saya memulai itu sebenarnya sudah saya terapkan. Cuman kadang saya bingung, yang mana dulu saya ambilkan, kayak semua beban ini banyak. Jadi saya bingung mau ambil yang mana dulu. Apakah satu-satu, apakah boleh diborong semuanya? Borong aja semuanya. Oh, boleh. Ya Allah. Ya, jadi teman-teman yang lainnya, mulai sekarang itu pelan-pelan kita berlatih terkait dengan disiplin kata. Ya, disiplin kata tadi di guru juga saya ingatin. Disiplin kata itu mudah sekali dipelajari, tapi paling mudah diabaikan. Ya, padahal sudah tahu disiplin kata itu adalah doa. Perkataan kita tuh doa kita, perkataan kita tuh doa, perkataan kita tuh juga diaminkan oleh malaikat, maka berkatalah yang baik-baik saja. Pelan-pelan nanti dilatih ya. Hidup saya lagi acak-acakan, belum teratur kali, saya masih bingung, belum nyaman mungkin, gitu aja. Begitu aja Bu Endang ya, buat yang lain-lain juga, soalnya banyak sekali Ya, Coach. disiplin katanya yang belum disiplin, tapi nggak apa-apa, yang namanya juga udah belajar. Iya, Coach. Siap. Nggak apa. Nah, ini sudah nih Umi Fatih, belum utuh sama dengan acak-acakan. Disiplin kapan? Beban. Nah, iya. Ayo dicurahkan aja biar ringan hatinya kan. Sudah dikeluarin dalam bentuk tulisan, terus jadi tulisannya itu untuk introspeksi diri kita juga, untuk kita mawas diri juga, untuk kita melihat lagi ke dalam, ya Allah. Silakan yang lain. Bu Endang. Ibu Risna, mungkin bisa cerita tentang keajaiban magnet rezeki dapat hadiah. Halo? Iya Bu Endang, ya siapa? Iya, Iya, Umi. Tapi Brusna, saya bisa cerita sedikit tentang magnet rezeki? Boleh Bu. Ya, saya sebelum kenal ilmu magnet rezeki, sebenarnya yang terjadi dalam hidup saya ini sudah ada di magnet rezeki, seperti yang diceritakan Coach tentang Pak Nasrullah tentang amanahnya yang 21M kemarin. Dia minta sama orang tuanya, seperti juga itu saya yang orang naik umroh tanpa ada biaya, ya saya sudah merasakan semua. Tetapi dengan adanya ilmu magnet rezeki yang kemarin ikut di Hotel Zenith kemarin, itu betul-betul membawa saya untuk saya akan belajar dan belajar lagi. Dan mungkin seperti saya terlalu besar ego saya, mungkin banyak kata-kata yang harus pakai disiplin kata, karena mungkin kata-kata seperti Pak Coach bilang tadi,
kata-kata itu adalah doa. Dan itu saya mau belajar. Mungkin selalu harus lebih baik lagi seperti itu. Seperti saya yang terjadi dalam hidup saya yang tadinya saya kerja di toko dalam susu bendera 15 tahun sampai bisa buka toko bangunan. Yang tadinya saya punya anak lama baru dapat keturunan, 7 tahun baru dapat anak. Ya Alhamdulillah Allah kasih saya. Banyak sekali yang memang saya harus belajar. Terima kasih dengan ilmunya Coach Pak Nasrullah juga. Mudah-mudahan kita berdoa bisa ketemu langsung dengan Nasrullahnya. Bismillah. Ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Nanti ditagih juga Bu Ustazah Ainun, Bu Arsina ya. Ya, insya Allah. Banyak sebenarnya nih yang mau menceritakan kisahnya nih. Hanya kan tidak paham bagaimana untuk memulainya. Seperti itu. Nanti tinggal ditelepon saja. WA kata Bu Ainun tuh ya, di WA. Nanti diinformasikan lagi di grup di WA ya kan, apalagi dimudahkan editornya cukup dengan WA saja, nanti mereka akan yang nyusun, yang rapikan kalimat per kalimat, paragraf per paragraf, ya kan, tata bahasa, tata letak dan lain sebagainya. Sudah sangat dimudahkan. Oke, siapa lagi? Bisa mungkin Ibu Risna. Bu Icang. Ibu Risna. Bu Lita. Iya, Umi. Bu Risna. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya mungkin mengenal magnet rezeki ini mungkin baru ya. Mungkin sebelumnya sudah tahu kalau itu magnet rezeki, cuman saya belum tahu itu polanya begitu. Saya belum tahu kalau itu namanya magnet rezeki. Kalau seperti rezeki ini otomatis orang semua pasti tahu. Cuma saya pikirnya magnetnya ini begini kayak seperti setahu saya magnetnya itu besi yang saling tarik menarik begitu. Singkat cerita ini magnet rezeki ini saya dengar itu hari pas mau ikut zikir bersama di kantor KUA, itu atas petunjuk dari Allah saya mendengar Ibu Hawiyah dan Ibu Musdalifah itu bercerita tentang kuncinya yang hilang. Mereka cerita begitu sampai rumah. Saya 4 hari lagi kebingungan cari sepatunya temannya Rafli yang dilempar saat bermain. 4 hari saya cari, saya panjat itu sampai di atas tower. Saya sampai di atap masjid itu saya tidak dapat itu sepatu. Sampai rumah begini saya bilang, saya mau coba itu ilmu yang diceritakan sama Ibu Musdalifah dan Ibu Hawiyah tadi. Ternyata saya coba itu, saya bilang, ya Allah, saya ini sudah berapa hari saya cari sepatu yang sudah berapa hari saya cari sepatu saya tidak temukan. Kalau memang ini rezekinya si penjual sepatu, saya ikhlas ya Allah. Tapi saat ini saya belum punya uang cukup untuk beli sepatu ini. Dikala mamanya anak ini dia pokoknya ngotot harus diganti ini sepatu. Alhamdulillah saya sudah coba itu, tidak sampai setengah jam saya dapat itu WA dari wali kelasnya Rafli. Katanya sepatunya itu temannya sudah ditemukan di atas tower. Dikala ini di atas tower ini sampai saya panjat di atas tower saya tidak dapat itu sepatu. Kenapa tiba-tiba itu muncul di atas tower? Masya Allah, ternyata ilmu ini betul-betul kayak bagaimana ya? Saya mulai di situ saya mulai yakin. Tidak lama kemudian sebelumnya itu memang ada berita kalau mau adakan seminar ini kan, berita dikirim di grup mengaji begitu. Cuma saya belum enak itu mau ikut ini kegiatan seminar ini. Nanti saya coba itu ilmu itu baru saya kayaknya penasaran ini ilmu, saya mau ikut dah. Minggu berikutnya ada di-share di grup KKJ. Saya bilang, alhamdulillah di sini saya mulai ikut itu seminar. Pas seminarnya itu jujur ya, waktu seminar Umi saya tidak kurang fokus untuk menerima materi. Cuma yang ini Umi yang saya kan disiplin kata itu masih harus banyak belajar. Keajaiban
keajaiban setelah Bu, setelah ikut seminar, namamu Wah, terpilih tuh. oh, Umi, Masya Allah, kalau keajaiban setelah ikut seminar ini, kayak kalau saya Umi bilangnya kemarin di grup kayak disulap-sulap ya Umi. Kayak tidak disangka-sangka begitu. Tiba-tiba dapat WA, turun ikut maulid ya, nanti bikin ada kegiatan ini, nanti kayak bagaimana ya, kayak tidak disangka-sangka untuk kayak terima hadiah begitu. Yang tadinya saya pikir hari ini saya ingin makan ini, pergi cari keliling-keliling tidak dapat, sudahlah mungkin ini hari ini bukan rezekiku, mungkin sebentar atau mungkin besok baru saya bisa dapatin. Ternyata sampai di rumah Masya Allah sudah dihidangkan itu di atas meja. Kaget sebelum ya Allah, sebelum ternyata sebegini dahsyatnya ini magnet rezeki ini. Sama Ya, nanti penasaran saya Umi. diceritakan aja di dengan buku. Jadi apa ya? Maka hati-hatilah dalam pikiran, saya bilang, saya selalu nyampaikan berkali-kali, hati-hati dalam pikiran. Usahakan berpikir yang baik-baik saja sekarang. Karena nanti itu yang terpancarkan, itulah yang menjadi doa. Itu aja polanya. Itu aja pola. Nanti setiap hari hidup Anda akan ajaib terus. Ya. Seperti merasakan surga, ya. Seperti merasakan hidup di surga. Sebelum surga yang sesungguhnya. Saya pengen makan bakso. Ya kan yang saya cerita tadi tuh ya. Saya wirawiri kalau transit pas ke Kendari kemana, transit di Makassar. Ada tulisannya tuh Wakatobi. Kan Makassar itu kan Sulawesi Selatan. Wakatobi kan Sulawesi Tenggara. Nggak connect gitu ya. Artinya pemerintah Sulawesi Tenggara tuh berpromosi sampai ke Sulawesi Selatan. Saya ngeliat Wakatobi, ngeliat terumbu karang, ngeliat snorkeling. Saya cuma berkata dalam hati, saya nanti ke situ deh. Sepertinya asik ya, sepertinya menarik. Udah gitu. Kan gak lama kemudian berangkat tuh ke Wakatobi. Yang juga apa ya, Allah datangkan gitu kan ya, ada peserta dari Wakatobi. Alhamdulillah di satu sama terhubung gitu. Jadi gitu ya. Itu kalau tahu polanya itu akan terjadi terus, maka kehidupan Anda akan menjadi ajaib, 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 ajaib. Maka harus dipaksakan. Sama menulis buku ini dipaksakan. Dipraktekkan. Supaya keajaibannya terjadi. Alhamdulillah jadi buku. Kan Anda senang, Anda happy, Anda bahagia. Maka ketika Anda senang, Anda happy, Anda bahagia, itu polanya. Rezeki itu akan hadir lagi. Gitu aja. Silakan Bu Ainun. Waktu kita tinggal 6 menit nih. Saya selalu dari 3 jam ya. Udah hampir jam 11 ya. Baiklah, terima kasih banyak kepada LOP-nya dapat Kampurwi. Nah, oh, iya. kenapa saya tahu Kampurwi? Ya. Saya tuh kan suka ya mengkoleksi. Kalau ini kan punya Sunda ya, Jawa Barat. Agak mirip-mirip dengan Kampurwi. Punya berapa, terus dan sebagainya. Ya. Waktu di Kendari, saya nggak ingat, apa sih ada nggak sertifikasi Kendari? Itu nggak ada. Gitu ya, itu nggak ada. Sampai dalam pendampingan tuh ada peserta, Pak ini loh, kalau di bau-bau yang ada Pak, dia bilang gitu. Waktu saya belum ke bau-bau kan, bau-bau yang ada Pak. Makanya saya tahu namanya Kampurwi. Bau-bau yang ada, dia sambil nunjukin gini tuh, Pak Firman namanya, dari Kolaka. Bau-bau yang ada Pak, malah justru dia bilang malah justru bau-bau yang ada, Kendari nggak ada. Yang bagus tuh bau-bau. Loh kok bisa ada? Ya kan kerajaan sana. Oh iya Kak. Nah kalau ke bau-bau nanti baru dapat, baru bisa. Nggak lama bikin acara ke bau-bau. Gitu hati-hati dengan pikiran. Nih Kampurwinya saya pakai di waktu di bandara. Ya, Kampurwi sampai ke wangi-wangi katanya. Saya nggak ingat ya Allah. Saya punya rasa bersalah sampai Alwan ya Allah ini hadiah terbaik kok bisanya saya tidak. Mungkin ketinggalnya di kapal feri cepat. Nanti sampai ke bawah lagi kita cari lagi Kampurwi. Ini walaupun saya dipakai Kampurwi sekarang ya. Ini di bandara saya beli. Gitu.
silakan. Besok ya kita ini ya konsultasi garpu tala ya. Nanti kalau bisa sharing, berbagi Ibu Bapak ya, ceritakan saja persoalannya apa atau hajatnya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ya. Nanti juga supaya nanti Ibu Bapak bisa tuh melakukan garpu tala dengan mandiri. Yuk silakan yang lain. Gimana? Sudah cukup? Sepertinya sudah cukup, Coach. Iya, udah malam ya, udah jam malam ya. Oke ya, alhamdulillah senang dan bahagia sekali ya. Malam ini kita banyak mendapatkan insight, berbagi cerita. Semoga kita berdoa bersama ya. Buku antologi teman-teman, tulisan dari teman-teman tuh bisa terwujudkan ya. Tentu nanti ada rasa kebanggaan sendiri, ada rasa bahagia, ada rasa kepuasan, bisa berbagi, bisa menceritakan, menjadi warisan atau legacy seperti itu ya. Adanya portofolio teman-teman, alhamdulillah ya. Mas Rian bilang, alhamdulillah nih ada buku saya nih ya kan, keajaiban magnet rezeki di Kota Bau-Bau. Pak Marta juga begitu ya, Bu Artina, Bu Risna, Bu Endang dan semuanya ya. Nah, kita berharap ini menjadi pilot project, Allah izinkan, Allah mudahkan ya, sehingga bisa terbit buku yang digagas ya. Terima kasih sekali Pak Zainun yang telah menggagas untuk membuat sebuah buku ya. Ini menarik sekali dan saya senang dan saya sangat appreciate ya, mendukung. Semoga buku ini bisa terwujud dengan cepat. Nanti saya coba juga, saya juga ingin menulis ya. Seperti itu. Oke, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah ya 3 kali. Alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin sebelum saya tutup atau nanti Bu Ainun deh yang tutup ya. Karena sebenarnya narsumnya Bu Ainun nih. Ada yang mau disampaikan lagi Bu Ainun? Terima kasih, Coach. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa semoga niat baik ini bisa menjadi realita, dan setiap hari mari bersama kita berikhtiar menuliskan apa saja yang ada di pikiran dan perasaan, cukup ketik di WA, insya Allah nanti bisa diolah jadi naskah. Kemudian yang ketiga, semuanya bantu OP-kan, kita lihat buku kita nanti di launching langsung ketika Panas dan Coach Taufan datang ke Kota Bau-Bau. Dengan bangga buku kita akan ditampilkan dan insya Allah ditandatangani langsung oleh guru kita semua. Mungkin itu saja. Jaga niat kita, melindungi kita semua dari kejahatan yang tersembunyi. Ya, terima kasih, Coach. Amin ya. Mari kita sama-sama mengucapkan istighfar 3 kali ya. Astagfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Dan mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya Bapak Ibu semua. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah membersamai. Makasih, Coach. Ya, sama-sama. Semoga memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih banyak, Coach. Nanti rekamannya masih bisa foto bersama di YouTube ya, gimana? Makasih, Bu Ainun. Foto bersama, ada jejaknya. Oh, jejaknya sudah di grup ya, tadi. Oh, baik. Alhamdulillah. Iya. Sepertinya udah saya kirim ke grup tadi. Ya. Sudah belum ya? Oh, sudah sih. Contoh saja gitu. Karena banyak yang tidak buka ya. Next lah ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.